Selamat sore ibu-ibu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu ingin berbagi atau sharing ilmu tentang pengelolaan sampah terkait dengan kantin sehat yang nanti akan dibawakan oleh teman-teman saya yang di belakang kamera. Sebelum itu perkenalkan, saya dengan Nela di sini. Saya dengan Dwi, dan nanti ada teman saya isi materi, ada Mbak Mona sama Mbak Amel, nanti kami perkenalkan ulang. Nah, jadi nanti prosedurnya kami akan menjelaskan, bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu, kemudian kami akan menjelaskan ulang, kemudian kami nanti akan sharing-sharing ya ibu. Nah, seperti itu. Atau tanya dulu nih, pernah nggak ibu bapak mendapatkan penyuluhan gitu tentang yang apa yang terkeluar apa? Sudah tahu pernah mendapatkan atau tidak? Oh ibu sudah. Itu di mana bu? Oh di Bekasi. Nah sekarang kita datang lagi nih di Jogja ya bu. Biar kita mendapat pengelolaan sampah ini, biar kita tahu bagaimana kita menjaga kebersihan di kantin kita. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa sih itu sampah? Ada yang tahu nggak? Barangnya tidak pakai. Bertanya lagi sama teman saya, yang kemepakan apa sih itu sampah, pengolahannya, apa yang dapat kita gali lagi tentang sampah tuh harus dipisah seperti apa, lalu bagaimana kita memanfaatkan sampah itu seperti apa, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih ya pokoknya ibu-ibu, pertama saya apresiasi dan semua saya ikutan. Saya akan menjelaskan apa itu sampah. Nah, sampah itu adalah bahan atau benda yang dapat sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, itu bisa juga dengan sampah-sampah yang sampah plastik atau sampah makanan. Nah, dari selanjutnya sampah pertama itu ada sampah organik dan anorganik. Sampah yang dapat dinilai. Contohnya itu sampah makanan, lalu sampah dari sayuran, daun kering. Jadi biasanya itu dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Nah, lalu untuk sampah anorganik sendiri itu yang merupakan tidak dapat dipakai. Contohnya itu dari sampah plastik, sampah kertas, lalu akar, kayu, gitu. Dari sampah-sampah tersebut itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, banyak kasusnya di Jogja ini kan banyak sampah-sampah yang terbuangnya sembarangan. Nah, dan kita tinggal rumah penduduk, nah itu kan menyebabkan penyakit, karena sampah itu ada mikroorganisme yang dalam penyakit biasanya yang terserang penyakitnya itu diare, lalu berdarah, tipes gitu. Karena makanan yang terkena lalat, biasanya kan lalat dari sampah, terus makanan yang tidak tertutupi, nah itu bisa menyebabkan diare. Lalu itu untuk cara pengelolaan sampah, biasanya kalau sampah-sampah yang anorganik itu kan plastik, lalu kertas gitu. Juga sudah diimbau dari pemerintah bahwa kalau misalnya belanja atau membeli sesuatu jangan pakai kantong plastik. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang jenis sampah, lalu bagaimana sampah itu bisa terjadi penyakit menyerang kita tuh sudah dijelaskan oleh Mbak Amel, lalu tentang bagaimana sih kita tuh kalau tentang sampah tuh mengurangi itu dengan tadi sudah dijelaskan kalau ke toko atau ke top belanja itu mengurangi sampah, sekarang itu mengenalkan untuk bawa tas belanja. Lihat bahwa pengolahan sampah itu seperti ini. Jadi misalnya sampah-sampah kalau kita kerjain kan mungkin belum ada ya disediakan sampah yang dipisah-pisah. Bila misalnya kalau sampah yang aqua atau kali itu yang ini, yang infeksi yang ini, terus yang makanan yang ini, itu tidak dikatakan. Saya katakan lalu untuk misalnya kan ada bahan mineral itu, nah itu misalnya kan akhirnya dibuang, bisa digunakan sebagai sampah. Jadi potong-potongnya itu harus dibuangnya sebagai sampah, bisa juga dijadikan sebagai popok. Nah, gitu. Jadi tidak usah membeli popok lagi, kita bisa memanfaatkan dalam tas yang sudah dipakai lagi. Di kantin ini kan belum ada ya bu, kayak misalnya setelah makan itu mahasiswa itu membuang sampah sendiri. Nah, itu rencananya nanti kita mengedukasi atau dibangun sampahnya sendiri, lalu itu tidak menyampah berserakan kena angin gitu. Ya, kena angin apa gitu ya. Ini mungkin memiliki mahasiswa juga ya, yang mereka tuh tahu, oh jadi saya tuh kalau sudah menggunakan ini harus membuang ke tempatnya. Dia mengurangi juga dan Lalu makan yang semua makan itu langsung dikembalikan ke yang tadi pembelinya itu gimana. Jadi setelah dia pakai dan orang lain akan memakannya tuh kembali ke sini. Apakah ada pertanyaan tuh dari materi yang sudah kami sampaikan tadi? ya, mungkin ada usulan lagi dari ibu. Ya, dan sepertinya kemarin tadi daripada sosialisasinya ke mahasiswa ya, biar mereka ini gitu ya. Kalau dari kita ya kita yang tolong ini kan ya nggak bagus ya. Kalau pengajian udah ada.
nggak semua yang sama. Kadang-kadang kayak foto kayak jadi apa enggak karena itu kan bisa di apa itu dua-duanya kan ada foto aqua itu ada dan ya tidak ada tulisannya cuma tergantung kayak kamu sudah memasukkan semuanya sebenarnya. Terima kasih Bu. Merasa di dalam ini apa gitu loh, pas buat apa orang kan banyak orang yang kita kurang ngerti dia cuma ibu ini di ruang mana nanti kayak udah sini aja ada tulisannya tapi dia nggak tahu buangnya kemana yang bisa ke bangsanya ya Oh iya, Mbak. tulisannya gitu Nanti ada gambar-gambarnya nah kembali kemana kan itu tadi apa cara mengolah sampah ya kalau yang organik itu kan bisa pakai sisa-sisa apa yang kita pakai kita malah biomori jadi kan bisa dimasukkan ke biomori itu menjadi kompos tapi kalau yang anorganik itu kan ada yang bisa daya jualnya ada dan bisa tidak kalau yang daya jualnya ada itu ya karbon flek itu adalah tempat flek itu namanya flek itu ada daya jualnya kalau yang nggak ada jualnya maksudnya residu ya kalau saya mengatakan residu itu kayak tisu, sostek itu tidak ada daya jualnya jadi bisa kejual ke TPS tapi kalau di luar kalau yang ada daya jualnya kita pilih sendiri dari kita sendiri kayak botol plastik, botol kandung-kandung itu juga itu ada jadi begitu jadi dipilah-pilah kalau ada yang bisa dijual kita jual di bank sampah kalau tidak kita buat di TPS kalau yang organik kita usahakan mengolah dari rumah sendiri mandiri bisa pakai bioboli bisa pakai air pupuk bisa pakai logi gas ya coba ya misalnya itu tentang kalau di secara pengertiannya ya itu kan ada reuse dan recycle nah reuse ini tuh sekali manfaatkan kembali ya sama itu juga tadi jadi bukan sampah atau gabungan dari daya jual yang tadi lalu untuk reuse sendiri itu bisa menghindari pemborosan produk jadi membawa tas belanja sendiri atau membawa produk sendiri gitu. Untuk recycle itu juga benar sekali untuk misalnya sisa-sisa makanan sebagai tadi nanti bisa lalu sama-sama dapur bisa jadi kompos. Itu yang bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih ya Ibu. Kami hari ini tentang penyuluhan dari kami Ibu sudah mengetahui bagaimana cara mengelola sampah yang benar seperti memanfaatkan kembali, lalu memilah sampah yang memilih itu cara benar dengan misalnya sampah itu dimanfaatkan untuk beli atau digunakan lagi seperti. Baik, Ibu-ibu, ini sudah di penghujung waktu sore ini. Nah, sudah selesai tadi penyuluhan dari teman-teman kami. Semoga ini menjadi evaluasi yang sangat penting yang harus diperhatikan banget.